Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Akun Twitter Ade Armando hingga Denny Siregar disuspend. Kenapa? Kesal akun Twitternya hilang karena report massal. Denny Siregar, entah itu dari partai anak Pepo. Newsdetik.com. Akun Twitter Ade Armando hingga Denny Siregar disuspend. Kenapa? Akun Twitter pegiat media sosial Ade Armando kena suspend. Ade Armando menduga ini ulah pasukan cyber. Kelihatannya ada pasukan cyber yang rame-rame melaporkan akun saya sehingga seolah-olah saya itu menyebarkan aturan Twitter, kata Ade Armando kepada wartawan Minggu 8 Agustus 2021. Ade Armando mengaku tidak tahu konten mana yang membuat akun Twitternya dilaporkan. Tidak jelas konten yang mana, katanya. Selain akun Twitternya, Ade Armando menyebut serangan itu ditujukan kepada Denny Siregar hingga Eko Kuntadi. Menurutnya, serangan ini pekerjaan kelompok. Yang diserang itu juga akun Denny Siregar, Eko Kuntadi, Ferdinand Hutahayan, dan seterusnya. Jadi jelas bukan kerjaan perorangan, ujar Ade Armando. Meski demikian, Ade Armando tidak akan berdrama setelah akun Twitternya disuspend atau ditangguhkan. Dia menyerahkan urusan ini kepada Twitter. Akun Twitter saya disuspend, apakah saya harus bikin drama bahwa terjadi pembungkaman ekspresi? Bahwa ada penindasan demokrasi? Ya enggak lah, ya suka-suka Twitter lah, ujar Ade Armando yang juga dosen di Universitas Indonesia ini. Per pukul 11.00 WIB, jika masuk kolom pencarian Twitter dan mengetikkan nama Ade Armando, yang muncul hanyalah cuitan-cuitan mengenai Ade Armando. Akun resmi Ade Armando sudah tidak bisa ditemukan. Untuk Eko Kuntadi, akunnya masih bisa dilihat, sedangkan akun Denny Siregar juga tidak bisa ditemukan seperti milik Ade Armando. Sementara itu dilansir dari acehtribunnews.com, kesal akun Twitternya hilang karena report massal Denny Siregar, entah itu dari partai anak Pepo. Mendadak akun Twitter Denny Siregar tak bisa diakses. Ia pun berkomentar terkait akun Twitternya @DennySiregar7 yang hilang. Denny Siregar mencurigai ada orang yang berada di balik hilangnya akunnya itu pada Sabtu 7 Agustus. This account doesn't exist. Try searching for another. Demikian tertulis pada laman pencarian akun Twitter @DennySiregar7, seperti dilansir tribuntimur.com. Hingga Minggu 8 Agustus masih juga tak bisa diakses. Denny Siregar pun menuliskan unek-uneknya di akun Facebook pribadinya. Dalam postingannya, Denny Siregar mengungkap sosok yang dicurigai berada di balik hilangnya akun tersebut. Akun-akun medsosku lagi diserang habis-habiskan. Di Twitter beberapa akun, termasuk punya Bang Ade Armando, juga bertumbangan. Ada yang ngamuk, entah itu dari partai anak Pepo atau dari pendukung gak bener seiman. Karena gak mampu main argumen, juga karena baperan, mereka main report massal, begitulah mainnya buzzer. Jadi untuk sementara saya terpaksa tiarap dulu sampai situasi sudah tenang. Sambil ngopi baca-baca buku Eni Ero lagi, siapa tahu ada ilmu baru dalam gaya percintaan, tulis Denny Siregar Minggu 8 Agustus pagi, dilansir tribuntimur.com. Denny Siregar tidak menyebut secara jelas siapa yang dimaksudnya. Namun yang diketahui, Pepo merupakan panggilan untuk Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dari anak-anaknya. SBY kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nama panggilan Pepo untuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Memo untuk Ani Yudhoyono dicetuskan pertama kali oleh putri sulung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, Almira Tunggadewi Yudhoyono. Memang Aira memanggil kami Pepo, SBY, dan Memo. Anak-anak juga berpartisipasi, tegas Ani almarhumah dalam sebuah video yang tayang pada 2013 tentang asal-usul panggilan tersebut. Denny Siregar kerap sindir Partai Demokrat, AHY, dan Ibas. Diketahui Denny Siregar kerap menyindir Partai Demokrat. Seperti baru-baru, Denny Siregar menyentil regenerasi di Partai Demokrat, bermula dari pernyataan Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tommy Satriatomo,
yang menyebut ada kecenderungan rakyat menginginkan regenerasi kepemimpinan. Hal tersebut diungkapkan Satriatomo dalam diskusi virtual Selasa 3 Agustus. Dia mengatakan ada pembagian yang cukup jelas antara pemilihan berdasarkan generasi dengan pemimpin yang segenerasi. Jadi misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu lebih banyak dipilih oleh baby boomers. Tapi aspirasi publik lebih mudah Gen Y, Gen X, Gen Z itu cenderung mengarah pimpinan yang lebih segenerasi. Mas Anies, Mas Ahaye, Mas Sandi, dan lain-lain jelasnya. Bonus demografi ini, generasi muda Indonesia ini menginginkan adanya pergantian. Mereka menginginkan adanya pemimpin yang lebih bisa memahami aspirasi mereka, kegelisahan mereka imbuhnya. Denny Siregar pun berkomentar, menurut Denny Siregar, Partai Demokrat seharusnya bicara soal regenerasi kepemimpinan ke internal terlebih dulu. Pasalnya sebelum Ketua Umum Partai Demokrat dijabat Susilo Bambang Yudhoyono, lalu putra SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat 2020-2025. Seharusnya Partai Demokrat bicara regenerasi kepemimpinan itu ke internal dulu. Masa ketua umumnya dari bapak terus ke anak, nanti ke cucu, kelak ke cicit, lanjut ke cocot. Tulis Denny Siregar, Rabu 5 Agustus 2021. Sementara itu dilansir dari isubogor.pikiranrakyat.com. Akun Twitter Ade Armando CS lenyap. Roy Suryo, adakah akun buzzer RP lainnya yang akan hilang? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo ikut berkicau usai akun Twitter Ade Armando CS lenyap. Ia di Twitter menanyakan soal akun resmi Kontras dan apakah menerima pengaduan akun-akun buzzer yang hilang. Ada yang tahu akun resminya Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan? Tanyanya dikutip dari akun @krmt_roy_suryo2 Minggu 8 Agustus. Apakah Kontras menerima pengaduan untuk akun-akun buzzer RP yang hilang? Sebab akun Ade Armando dan Ferdinand kabarnya hilang, lanjut dia. Kemudian ia pun menanyakan soal akun buzzer lainnya yang akan hilang. Adakah akun-akun buzzer RP lainnya yang akan hilang? Hahaha, guraunya. Netizen lalu membenarkan soal hilangnya akun Ade Armando. Benar Om, memang hilang akun Ade Armando, tadi sempat baca beritanya. Dihapus sama pihak Twitter karena sering buat kegaduhan di publik. Akun resmi Kontras sepertinya akan banyak menerima pengaduan ambiar akun buzzer RP hilang, timpal @ashiru_1989. Menurut netizen, MMmunari77 sengaja mereka tutup akun karena sudah ketahuan belangnya dan jualannya sudah tidak laku, dan kami di luar Pulau Jawa sangat prihatin dengan adanya buzzer-buzzer intoleransi, tidak mendidik yang menghancurkan Pak Jokowi. Sebenarnya para buzzer ini kasihan Pak Jokowi orang baik, tandas netizen itu. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, akun Twitter hilang, Ade Armando bongkar dalangnya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia atau UI Ade Armando menanggapi akunnya @adearmando1 yang terkena suspend oleh Twitter. Menurutnya hal itu karena adanya pasukan cyber yang tidak menyukai setiap kicauannya di Twitter. Ya itu kan biasa, dan mereka beramai-ramai melaporkan saya ke Twitter, ucapnya Minggu 8 Agustus. Ade Armando menuding pasukan cyber yang tidak menyukainya memiliki skala besar. Dengan begitu pihak Twitter, kata dia, menilai perlu melakukan suspend terhadap akunnya. Mungkin karena pasukannya besar, Twitter merasa perlu mensuspend saya, ujarnya. Oleh sebab itu, lanjut Ade, dimungkinkan ada kekuatan lain di belakang pasukan cyber itu, utamanya yang mampu membayar pasukan dengan dana besar. Ini artinya ada kekuatan yang saya duga membayar dengan dana besar pasukan tersebut, ucapnya. Hingga kini Ade menyebut masih belum memiliki rencana untuk kembali membuat akun Twitter. Diketahui Twitter memang kerap melakukan suspend karena adanya aktivitas spam, menyebarkan berita palsu dan membuat rentan terkait keamanan pengguna Twitter lainnya. Dia menyebutkan ada bukti jika akun @hantambuzer menjadi salah satu pihak yang menyebabkan akunnya mengalami suspend. Pasalnya dalam salah satu unggahan akun itu, kata Ade, menyebutkan jika akun @adearmando1 sudah
Ting Dowen. Ungkapan yang bisa dilontarkan pasukan khusus AS setelah menghilangkan musuh. Dalam unggahan itu pula, lanjut Ade, target selanjutnya yang dijelaskan adalah akun @ekokun tadi, @denisiregar7, @husinsyihab, @narkosun, @moanas_alaidit, @habibting. Selain akun Ade Armando, diketahui jika akun Twitter Denny Siregar juga telah disuspend Twitter. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.